Saya pengennya dulu jadi ahli genetik zaman dulu kala tuh. Kita cukup dipandang Kang di dunia ICT ya. Mudah-mudahan dipandangnya bukan hanya dipandang sebagai market yang besar, tapi orang MIPA itu mungkin kemampuan berpikir logisnya itu kan tinggi ya Kang ya. Sangat tinggi. Nah, sehingga itu juga ternyata bermanfaat sekali dalam dunia kerjasama dan negosiasi terutama gitu. Negara-negara maju kan kalau kita lagi negosiasi perdagangan itu kan dia ngasuhin teks begini, tapi ujungnya kita sebenarnya ini sebenarnya gitu loh Kang. Profil pembicara podcast kali ini adalah Kang Ikhwan Makmur Nasution, seorang alumni biologi yang kini bekerja di bidang hubungan internasional. Kang Ikhwan lahir di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1975. Beliau memperoleh gelar Master of Science dalam bidang ekologi perairan tropis dari Bremen University, Jerman dari tahun 1999 hingga 2001. Sebelumnya, Kang Ikhwan menyelesaikan gelar sarjana sains di bidang biologi di Universitas Padjadjaran Bandung, Indonesia dari tahun 1993 hingga 1998. Beliau juga mengenyam pendidikan menengah di SMA Negeri 44 Jakarta dan SMP Negeri 27 Jakarta. Sedangkan pendidikan dasar diselesaikan di SD Muhammadiyah 24 Jakarta. Saat ini Kang Ikhwan menjabat sebagai Kepala Pusat Hubungan Internasional di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2021. Sebelumnya, beliau memiliki beragam pengalaman di Badan Pengadaan Barang Jasa Publik LKPP dari tahun 2009 hingga 2021. Sebelumnya, beliau juga pernah bekerja sebagai peneliti ilmiah di bidang ekologi perairan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2002 hingga 2009. Sepanjang karirnya, Kang Ikhwan telah mengikuti berbagai program pelatihan dan workshop yang relevan. Beberapa di antaranya termasuk workshop ekologi numerik di International Center for Theoretical Physics di Trieste, Italia pada tahun 2005, serta sertifikasi peneliti untuk pegawai pemerintah di LIPI Jakarta pada tahun 2005. Beliau juga telah menghadiri beberapa workshop dan pertemuan internasional seperti workshop biologi rumput laut internasional yang diselenggarakan oleh World Seagrass Association and Seagrassnet pada tahun 2008. Dengan latar belakang pendidikan biologi dan pengalaman kerja yang luas di bidang hubungan internasional, Kang Ikhwan memahami pentingnya membangun jembatan antara sains dan hubungan internasional. Beliau percaya bahwa sinergi antara kedua bidang ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu global dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Kang Ikhwan akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya dalam podcast Cinta MIPA episode 12 ini dengan judul Membangun Jembatan Antara Sains dan Hubungan Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di program podcast Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Podcast ini diadakan oleh Ikatan Alumni MIPA Unpad. Podcast ini menampilkan alumni-alumni yang pernah kuliah di FMIPA Unpad, dan kita akan membahas, membuka wacana, membuka pengalaman, sharing pengalaman, kemudian juga tentu pesan pada adik kita yang masih kuliah di FMIPA Unpad. Jadi menampilkan figur-figur alumni FMIPA Unpad baik dari dunia pemerintahan, swasta, akademis, ataupun dunia usaha. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Saya banyak pertanyaan walaupun udah ketemu Kang Tua. Beliau Kang Ikhwan Makmur Nasution, FMIPA Biologi Angkatan 93. Kita dapat judul kali ini Membangun Jembatan Antara Sains dan Kerjasama Internasional. Sebuah kebanggaan, Kang Ikhwan. Acara ini saya dapat amanah untuk mandu. Saya Isnandar, FMIPA Angkatan 96. Ya, Kang Andar. Kang Ikhwan, kayaknya kita banyak ngobrol, tapi kita bongkar dulu deh sedikit ya pertanyaan saya buat nanti teman-teman audien. Kang Ikhwan ini saya baca CV-nya tentang makalah jurnal ilmiah hanya tentang biologi itu banyak. Iya betul, lumayan nggak banyak. Lumayan lah.
lumayan lumayan buat makalah, banyak untuk seorang yang bekerja di Kementerian Informasi. Jadi saya bertanya begitu, kenapa orang yang bekerja di sekarang ya bekerja di Kementerian Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika ya resminya Iya, ya, betul. punya jurnal yang banyak. Kedua, saya sama istri ketemu beliau di Dubai waktu gelaran Dubai Expo. Dubai Expo, bukan Ya. Dubai Expo, terkenalnya tuh World Expo kan itu. Iya, Dubai World Expo. 2020. Iya. Oke. Buat bayangan Dubai 2020 itu gelaran dunia. Jadi bukan gelaran Dubainya. Kebetulan tuan rumahnya Dubai. Jadi kayak Olimpiade ya. Ya, betul. Olimpiade peradaban dunia gitu. Betul nggak? Iya, betul, Kang. Masalah sekali 4 tahun ya, Kang ya? Iya, 4 tahun sekali. Itu Sekali 4 tahun. Jadi itu Kang keberapa ya, saya lupa. udah lama sih, dari zaman nggak tahu, dari awal abad 20 katanya. Udah ada 20. Jadi ini agak mana ya? Sebuah kegiatan multinasional semua negara yang kurang ekspos ya. Seperti peralatan olahraga gitu yang Olimpiade 4 tahun. Jadi saya sendiri yang diekspor baru tahu tuh tahun lalu itu. Kalau ada peralatan akbar yang menampilkan perkembangan peradaban ya. Ya, betul. Masing negara itu kebetulan di tahun 2020 tempatnya di Dubai, dan kalau nggak salah Kang Iwan jadi ketua delegasi Indonesia atau dari komunikasi, tapi ya Gitu. nyala di situ. Itu dulu yang saya mau bahas. Jadi itu menarik juga. Jadi nanti saya akan tanya itu Kang, sebenarnya apa sih yang dicapai, apa yang diinginkan di Indonesia di situ, karena ya di dunia kami sendiri ada yang bias, dipikir itu pameran dagang, padahal itu pameran negara, betul ya? Pameran peradaban dunia. Tapi selalu Kang di Cinta MIPA itu yang selalu mulai lama itu, malah ngambil waktu 40%, 60% itu adalah cerita bagaimana terjebak di jurusan. Terjebak di jurusan itu sampai sadar gitu, bukan sadar, sampai mendapatkan pencerahan, oke, here I am gitu. Silakan Kang Iwan mulai di situ, perkenalkan diri Anda, kemudian kenapa ngambil biologi, perjalanan di mana di kuliahnya sampai ya nyaman di situ lah. Atau tidak pernah nyaman, silakan disampaikan. Ya, terima kasih Kang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Kang Nandar yang pertama tadi terkait dengan bagaimana bisa sampai masuk biologi gitu kali kan, yang pertama ya. Jadi terus terang biologi itu pilihan kedua, waktu zaman dulu namanya UMPTN itu pilihan kedua. Tapi bukan gara-gara iseng sebenarnya. Gara-gara memang ya cita-cita kedua lah istilahnya gitu. Ketiga, sebenarnya cita-cita ketiga. Tapi waktu itu saya sebenarnya pengen jadi diplomat yang keduanya. Tapi FISIP-nya saya masukin pilihan ketiga waktu itu IPC, jadi keburu masuk biologi duluan. Tapi nggak apa-apa. Jadi dulu itu saya pengennya dulu jadi ahli genetik zaman dulu kala tuh. Waktu SMA lagi musim-musimnya si Pak Profesor Sangkut Marzuki tahun 90-an awal. Oh ya, itu selalu menghiasi Kompas itu. Betul, pulang dari Australia, profesor ahli genetik, bikin lembaga Eijkman. Ya. Nah, kayaknya keren gitu kan. Wah, keren nih. Keren. Pilihlah biologi pilihan kedua. Kalau pilihan pertama kan awang-awang ya, hampir nggak mungkin gitu, nggak usah disebutin. Tapi sudah bisa diduga. Nah, sudah bisa diduga. Nah, akhirnya masuklah biologi. Belajar ternyata genetik susah, dapat C, ya kan? Ya udah, jadi beralihlah di saat yang genting gitu ya, kita beralih ke ekologi laut waktu itu. Ekologi laut waktu itu masih jarang. Waktu itu kebetulan di akhir-akhir kuliah itu ada proyek LIP, bikin peneliti muda untuk lautan. Saya kebawa, diajak Pak Tatang dulu, dosen biologi Pak Tatang. Saya dan beberapa, ada angkatan 91, angkatan 9 berapa lagi, ada 4 orang lah gitu ya. Ikut pelatihan terumbu karang di tahun 96 di Pulau Seribu. Itu pertama kali juga masuk laut sebenarnya gitu. Jadi ya ikut itu ternyata asik, akhirnya ikut skripsi di laut juga, ikut LIPI. Sehingga disitulah saya tercebur di biologi.
dan nggak kepaksa sih, enak-enak aja sebenarnya. Yang sebenarnya ya apa ya, pengalaman baru tapi menarik juga gitu. Sehingga keterusan Kang sampai kerja 10 tahun ya di kelautan. Jadi habis dari 10 tahun nih kalau kan. iya, jadi habis dari biologi saya langsung kuliah S2. Waktu itu ada beasiswa dari Jerman, kuliah S2 langsung ambil kelautan. Pulang-pulang masuk Kementerian Kelautan, pertama kali dibuka tuh buat zamannya Gus Dur, presiden. Ya. Itu saya 10 tahun Ya. jadi peneliti pesisir, ekologi pesisir. Disitulah banyak jurnal gitu. Sebenarnya itu zaman dulu Kang, yang jurnal-jurnal yang dilihat di CV itu adalah durasi tahun 2002 sampai 2009. Itu jurnal-jurnal saya di situ. Jadi gitu Kang, kalau tercebur di biologinya. Sampai 2009 saya di kelautan, bener-bener memang di biologi lah, menerapkan ilmu biologi gitu selama di kelautan. Jadi saintis. Betul, jadi peneliti. Kalau di pemerintah itu jabatan fungsional peneliti. Saya peneliti ekologi gitu waktu itu. Gitu Kang. Sebelum saya cerita yang nantinya 2 kali lagi saya pindah. Nah, saya mau langsung. Kenapa ke kementerian? Ya, biar saya mau jelas, kita mau bahas ya. Kalau sekarang atau kita mau bahas kerjasama internasional, kan dapat judulnya kerjasama internasional nih. Kenapa pindahnya jauh sekali, Pak? Jadi gini Kang. Jadi waktu di kelautan pun saya sering merintis kerjasama dengan peneliti luar negeri, dengan institusi riset di Australia, di mana waktu itu saya sempat dikirim ke Australia, ke Kutub Selatan tahun 2003 gitu ya. Di situ ya merintis riset, kemudian dengan beberapa peneliti Jerman, peneliti Cina, ya sering lah. Nah di tahun 2009 ada lembaga baru dibuka di pemerintahan, namanya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, National Government Procurement lah. Tapi kan itu 2 hal yang berbeda lagi. Iya, yang membuat regulasi pengadaan barang jasa untuk pemerintah. Itu 2009 dia baru dibentuk oleh Presiden. Di saat yang sama saya di kelautan tuh saya lihat udah nggak ada tantangan Kang, ya gitu-gitu aja gitu. Kok kan lembaganya sendiri baru Kang, kok langsung nggak ada tantangan belum? Bukan di kelautannya, saya udah 9 tahun. Oh. Kan bikin paper udah sering segala macam udah Iya. Dijadiin fungsional terus gitu ya. Iya, mau ngapain lagi gitu ya gitu. Nah, di lembaga itu baru dia rekrutmen pegawai. Saya coba iseng. Saya terima. Ya, jadi masuk di situ di pengadaan sekitar 2009 sampai 2021, kira-kira 11 tahun lah. Di situ juga banyak ngurusin kerjasama tahun di pengadaan. 11 tahun. Jadi di situ juga sering ngurusin kerjasama internasional. Malah saya pernah pegang kerjasama internasionalnya lembaga pengadaan itu selama 3 tahun lah. Selama 11 tahun itu saya 3 tahun ngurusin kerjasama lembaga pengadaan barang jasa pemerintah dengan negara lain. Dan di 2021 itu kan mulai tahun 2020-an kan sekarang lembaga pemerintah itu buka lelang Kang. Jadi ada open tender untuk pejabat struktural eselon 2 ke atas. Oh, maksud Kang Iwan tender buat Tuh di Kominfo itu saya ikut tender di Kominfo untuk jabatan yang itu sekarang ini Pusat Kerjasama Internasional. Kenapa ke Kominfo perginya? Ya tertariknya maksud saya. Tertariknya, saya sih sebenarnya tertariknya ke kerjasama internasional. Ya. Bukan soal Kominfo-nya. Kan hanya substansi gitu ya, hanya hanya muatannya. Tapi intinya kan ke kerjasama internasionalnya. Mungkin itu untuk memenuhi cita-cita saya yang jadi diplomat itu kali dulu Kang. Jadi ya bagian juga gitu. Paham. Jadi kalau boleh benang merahnya sebenarnya mau bernegosiasinya. Betul. Itu menyenangi di pertama kita. Saya dulu pengennya jadi diplomat juga ujungnya jadi memang. Oh gitu ya. Oke, sekarang kita bicara apa nih yang menarik buat Kang Iwan? Saya bicara biologi, pengadaan atau mendingan kerjasama internasionalnya, WWA? Bebas lah sekarang saya mah. Saya lebih cenderung yang kerjasama internasionalnya. Boleh. Ya, karena ya mohon maaf ini banyak
pendukungnya dari sisi biologi kita bergeser ke humaniora nih. Saya minta Kang Iwan bahas itu karena tadi kita udah memulai dengan pembukaan yang bagus ya. Pemerintah sendiri ini Kang Iwan nih kalau saya kasih rapor yang bagusnya itu ada 2 yang langsung belum 20 tahun karir itu memulai di 2 lembaga yang baru. Iya. Kekuatannya baru, kemudian di pengadaannya baru, betul nggak? Nah, Ya. tapi yang menarik karena tugas saya nih Kang ambil poin-poin positifnya buat adik-adik kita gitu ya. Ya. Jadi beliau punya passionnya itu yang menarik gitu. Passionnya adalah di kerjasama internasional kan gitu ya. Dan saya tahu tidak ada itu namanya menyusun kerjasama kalau kontennya tidak mengerti. Dan saya bisa nebak itu mungkin di urusan-urusan teknis itu jadi paham ya, betul Kang. Betul. Saya minta tolong Kang Iwan elaborasi di situ deh. Kalau bagi saya pertanyaan pertama, kenapa ada lembaga baru? Dasarnya apa? Karena toh kerjasama internasional Kemenlu sudah ada, betul nggak? Bappenas sudah ada. Jadi kalau saya lihat itu kan perangkat kerja yang spesifik ya. Ya. Ini apa dasar demikian pemerintah di situ, peluang buat kita teman-teman MIPA di bawah dan arahnya mau kemana sih? Oke. Mungkin kita bahas itu Kang. Ya, boleh Kang. Jadi sebenarnya gini, kalau di pemerintah itu memang Kemlu kan dia lebih ke arah kebijakan luar negeri Indonesia. Ya. Secara umum gitu ya. Jadi di kementerian-kementerian itu memang selalu ada satuan kerja yang mengurusi kerjasama internasional khusus teknisnya, gitu kan? Khusus teknisnya, termasuk di Kominfo. Dulu waktu di LKPP juga ada, tapi levelnya lebih kecil karena LKPP itu lembaga pengadaan itu lembaga kecil. Tapi di Kominfo ini kan kementerian cukup besar, jadi setingkat S2 dia urusan kerjasama internasionalnya. Di tempat lain pun malah lebih banyak kayak di Kementerian Perdagangan. Banyak sekali. Banyak dia ya kan. Nah, kami kalau di Kementerian Kominfo itu fokusnya adalah untuk kerjasama internasional dan negosiasi perdagangan yang terkait dengan telekomunikasi dan informatika. Oh ini apa namanya trade diplomacy ya? Negotiation justru negosiasi. Trade negotiation bukan diplomasi doang. Iya, contohnya saat ini sekarang ada Indo-Pacific Indo-Pacific Economic Framework. Ya. Baru dibuat Amerika untuk sekitar 11 negara di Indo-Pasifik. Multinational groups seperti APEC diinisiasi zamannya Obama, dicampakkan Trump. Sekarang Biden mau ngambil. Tujuannya bagaimana Amerika head to head dengan China, ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang disebut Indo-Pasifik itu adalah reaksi Amerika terhadap gerakan Cina itu. Ya, nggak ngajak Cina lah pokoknya ini. Jadi grup yang nggak ada Cina. Mengajak Cina dengan menggandeng India. Jadi ini menarik ini. Dan ini tata niaga, dunia sekarang, tapi dibahas oleh orang MIPA, ini bakal menarik. Ya. Jadi di item itu Kang ada satu satu topik namanya digital ekonomi. Oh, paham. Kebetulan digital ekonomi itu banyak sekali yang sangkut pautnya dengan Kominfo ICT. Jadi sebentar, jadi yang perdagangannya sama pemerintah, Departemen Perdagangan ini khusus karena teknis banget ya, dipindah kerjanya ke Kominfo. Saya mulai mengerti, Kang. Silakan terus, Kang. Ya, jadi di Kominfo itu ya kalau di kami itu kita ada 2, kerjasama internasionalnya dan negosiasi perdagangan lah. Kalau kerjasama internasional kita buat MOU misalnya Kominfo Indonesia dengan sekarang lagi mau jadi ini dengan Timor Leste, dengan Jerman, dengan Iran, pokoknya sering lah kalau ada bilateral meeting pasti ada MOU. Kemudian kalau kerjasama internasional lagi, Kominfo itu menjadi PIC untuk 2 lembaga dunia, yaitu International Telecommunication Union sama pos universal. Jadi untuk kerjasama pos di dunia sama kerjasama telekomunikasi di dunia. Kang Iwan, sebentar. Tadi yang disebut tadi di bawah Sarana cek itu TPP, Iya, TPP. Betul, TPP. Tuh, nah, jadi
Terusin, Kang. Jadi kami di Kominfo itu juga megang itu yang jadi perwakilan Indonesia untuk ITU namanya International Telecommunication Union sama UPU Universal Post untuk kerjasama pos dan kerjasama telekomunikasi. Jadi kami jadi vokal point lah untuk Indonesia. Selain itu ya tadi terlibat di negosiasi perdagangan terkait dengan yang depannya Kang. E-commerce kita terlibat. Ya. Digital trade terlibat. Terus sekarang yang lagi hot ini digital ekonomi lebih tinggi lagi Ya. dari Berarti bagian yang ini yang tadinya saya sendiri mengira itu bagian dari teman-teman Kemendak. Ternyata itu udah vokal poinnya sekarang Kominfo ya? Bukan. Jadi Kemendak itu kan dia tuh ngerti perdagangannya tapi nggak ngerti substansinya. Jadi kita kerjasama lah dengan Kemendak, dengan Kementerian Kemenko Ekonomi, dengan BSN, BSSN, banyak lah untuk digital ekonomi. Tapi karena memang banyak itemnya yang di Kominfo ya, jadi kita ngelit kayak gitu, Kang. Tergantung. Oke. Apa tantangannya ke depan buat bangsa kita? Buat apa? Buat Indonesia. Oh, ya kita jangan jadi pasar aja, pasar telekomunikasi. Jangan hanya jadi pasar telekomunikasi. Itu intinya. Intinya sih itu. Jadi kita cukup dipandang, Kang, di dunia ICT ya. Mudah-mudahan dipandangnya bukan hanya dipandang sebagai market yang besar, tapi juga sebagai penentu kondisi ekonomi dunia. Saya udah mau nyebut itu, saya curiga itu dipandang tuh karena dia mau jualan ke kita. Yang nggak salah juga sih memang. Kita disebut Anda negara besar biar kita welcome barang mereka masuk di sini kan. Tapi kita nggak segampang itu juga sih. Kita punya standar juga yang kita sesuaikan. Kemudian juga untuk alat-alat telekomunikasi gitu ya, kita punya standar sendiri. Kita punya jadi semua barang itu harus masuk, harus ada dites di Indonesia dulu. Itu yang sebagian sebagian negara maju yang punya teknologi nggak suka karena harus dites dulu, harus ada TKDN, itu kan sebagai barrier to entry semua itu ke produk-produk mereka semua gitu. Ya. Itu sih. Saya kasih ini dulu buat terutama kita tuh pengennya Kang, karena belum terlalu optimal podcast ini ditonton oleh terutama adik-adik yang masih kuliah, Kang. Ya, siap. Betul nggak? Nah, ini di dunia internasional tuh, sorry ini bahasa saya juga akhirnya kan kuliah diplomat ya, Kang ya. Iya, siap. Indahnya ilmu diplomasi itu sederhana bagi saya adalah memindahkan manusia yang tadinya berkompetisi bawah senapan, sekarang berkompetisi bawah diplomasi. Betul. Itu dulu. Jadi ilmu diplomasi itu baru, kalau nggak salah resmi ya. Kalau diplomasi tentu sejak zaman Nabi Adam orang udah diplomasi, tapi secara jurusan kampus itu belum 200 tahun ilmu diplomasi itu. Dan indahnya ilmu diplomasi adalah membuat orang-orang itu yang tadinya manusia itu saling memakan dengan senjata, sekarang saling memakan dengan diplomasi perjanjian. Jadi semua sekarang adu mulut, adu otak gitu ya. Nah, kemudian di depannya di permukaan itu kita bekerja sama satu sama lain. Di belakangnya kami punya standar. Jadi di belakangnya itu barrier semua. Ya, betul. Jadi SNI itu adalah national barrier. Jadi kita memastikan bangsa lain tidak masukin barang yang sampah ke kita. Kita juga begitu. Nah, hubungannya sama MIPA, atau nanti Kang Iwan teruskan ya. Hubungannya MIPA itu sangat kuat, teknis sangat kuat. Kenapa? Anda nggak mungkin diciptakan barrier kalau you tidak tahu produknya. Betul. Anda tidak tahu bagaimana mengkalkulasinya, Anda tidak tahu bagaimana memposisikannya. Betul ya, Kang? Berarti apa Kang Iwan juga bermain di situ, maksudnya memasukkan peran di situ karena kan jejaknya di kelautan tinggi sekali, kan? Ya. Jadi sebenarnya gini ya, orang MIPA itu mungkin kemampuan berpikir logisnya itu kan tinggi ya, Kang ya. Sangat tinggi. Nah, sehingga itu juga ternyata bermanfaat sekali dalam dunia kerjasama dan negosiasi terutama gitu. Kita sih kalau soal substansi kita bisa pelajarin, Kang, nggak harus ngerti substansi sampai titik dalam juga, karena ada teman-teman teknis di sana kan. Kalau kami misalnya di Kominfo kita
disupport juga oleh teman-teman yang memang mengurusi teknis, Ya, mulai ya. dari misalnya yang mengurusi frekuensi, mengurusi satelit, kemudian yang mengurusi standarisasi alat telekomunikasi, itu semua kita disupport oleh mereka terkait data-data. Jadi kita tuh tergantung cara mainnya aja kan gitu ya. Kita mau keras, mau lunak, mau gimana, itu tergantung pada saat kita negosiasi dengan siapa. Misalnya dengan Timor Leste kita bikin MOU ya kita yang lebih Yang mendikte. gitu ya kan. Karena perusahaan-perusahaan kita juga banyak yang masuk ke sana. Misalnya perusahaan Telkomsel punya anak perusahaan di Timor Leste itu terbesar ketiga di sana, namanya Telkomcel, tapi itu punya Telkomsel sebenarnya. Nah, sementara kalau misalnya kita dengan negara maju, misalnya dengan Jepang ya kita bisa mendapatkan benefit kerjasamanya. Mereka misalnya di bidang pos kemarin mereka membantu secara cuma-cuma mensorting pos dengan otomatis gitu ya. Kemudian kendaraan pos yang ramah lingkungan kayak gitu. Jadi kita tergantung kita berhadapan dengan siapa, dan itu di MIPA kayaknya perlu bagus background MIPA itu juga bagus. Sementara kalau memang untuk di substansi ya kalau nggak salah kan di MIPA ada yang instrumentasi fisika gitu ya Kang ya. Ya, Nah, itu udah jadi jurusan ya kalau nggak salah. jadi jurusan sekarang ya. Nah, itu kan banyak ke arah yaitu pengetesan alat segala macam di apa namanya alat-alat sebelum itu apa radiasinya dan lain sebagainya itu kan fisika instrumentasi juga banyak di sana. Jadi intinya sih di situ Kang Nandar. Jadi jadi di MIPA itu kita diajarin cara berpikir sih sebenarnya. Ya. Ini saya nanti mungkin banyak yang bertanya, silakan. Coba kita pandang 40 tahun ke belakang, 40 deh. 50 tahun ke belakang ya. Ketika, maaf ya, ini bahasa saya Kang Iwan ya. Ya, ketika diplomasi negara itu tidak melibatkan saintis, maaf. Kita deal Freeport itu, aku nggak ngomong politiknya ya. Kita deal Freeport itu tanahnya di bawah loh. Itu kan harusnya kalau kita MIPA kita mikir ngapain bawa tanah doang, kan di situ kandungannya masa lu cuma ngomong tembaga, kerikil juga gue jual jutaan hektar dapat juga duit gitu ya. Jadi nah negosiasi itu kalau Anda tidak memiliki dasar teknis yang kuat, Anda lemah. Jadi kalau Anda memiliki dasar saintis yang kuat, argumen itu Anda bisa sumbangkan untuk membantu negara. Itu yang mungkin saya lihat ya. Betul ya? Kalau kemudian ya saya nggak bicara rezimnya, dan dari sekarang kan kayak Freeport masuk kita, saya mencium itu apa namanya negosiasi seperti itu keluar ya, betul ya Kang ya? Iya sih Kang. Jadi memang sebagai orang-orang yang tamat dari MIPA gitu ya, kita basic sainsnya kuat, kita berpikir logisnya kuat, jadi kita bisa lah ngelihat sebenarnya lu mau apa sih gitu kalau depan lu ngomong A, belakang sebenarnya apa sih? Kelihatan gitu. Jadi misalnya negara-negara maju kan kalau kita lagi negosiasi perdagangan itu kan dia ngasuhin teks begini, tapi ujungnya kita sebenarnya ini sebenarnya gitu loh Kang. Jadi cepat mendapatkan itunya gitu. Jadi ketahuan di sebenarnya misi rahasianya apa, betul. Nah itu yang saya terus terang kasih apresiasi Kang tinggi karena ya dari dulu saya kritisnya begitu. Masa ya kita ekspor tanah begitu saja ya? Bukan apa-apa. Pertama mungkin uang belum ada, kedua negosiatornya nggak punya background mau ngomong apa. Ya, betul kan. Oke, sekarang lanjut dulu. Saya mau nanya, ambisinya kita mau kemana di situ? Ada Trans-Pacific Partnership itu galau, betul kan? Kemudian tadi saya dengar Akang sebutnya kita bernegosiasi belum berdiplomasi kan? Jadi kan negosiasi kan win and loss ya. Saling mengurangi diplomasi itu win-win kan gitu ya. Sekarang situasinya bagaimana sih dan apa yang bisa disumbangkan oleh MIPA yang sekarang gitu ya? Yang kalau belum punya gitu. Ya, jadi kalau IPF ini kan sebenarnya multidisiplin dan mungkin MIPA sangat bisa berperan
di sektor, karena ada sektor lingkungan dia sendiri, Kang. Ada mungkin Oh, oke, ya, ya. kimia, teman-teman energi terbarukan, Energi terbarukan, ya, ya. ada energi terbarukan, ada alternatif macam-macam. Jadi Ya, MIPA sangat banyak. Jadi nggak hanya IPF itu tidak hanya perdagangan saja, tapi beyond itu. Makanya dia dibilangnya Amerika pun masih bingung dengan IPF itu dia. Dia IPF pembuat. apa tadi? Ulangin Kang, biar yang lain dengar. Jadi IPF itu nggak seperti FTA biasa, free trade agreement biasa. Agreement kan terhadap dua negara. Ya, ini lebih dari itu gitu. Jadi Panjangannya apa ya? IPEF itu Ya. Indo-Pacific Economic Framework itu yang lagi Oh di iya, Indo-Pasifik yang oke. Ya. Itu lebih dari hanya ekonomi gitu, Kang. Jadi dia bisa memberikan, tapi memang ini American driven, Kang, ya. Tapi American driven. jadi Amerika tuh menjanjikan bantuan ke negara-negara lain dan lain sebagainya, itu di situ. Jadi disitulah kita tadi ya win-win itu, Amerika win, kita win, berdiplomasi. Yang di-lead oleh Kemenlu dan Kementerian Ekonomi memang IPEF itu. Jadi kalau Kominfo di situ perannya ya itu tadi yang saya bilang, mendukung di bidang digitalisasi digital. Kalau ada isu digital kita masuk di situ. Ya, sayang ini saya nggak siap-siap. Kalau kita siap, kita bisa siapin apa namanya peta segala macam ya. Koreksi kalau saya salah ya, Kang. Gambarannya teman-teman sekarang di peta karena ini buat banyak tujuannya karena buat anak-anak yang masih kuliah, Kang. Di peta dunia itu kalau Anda baca doktrin dari SD Indonesia adalah di persimpangan samudra dan India samudra dan benua itu sekarang tuh terjadi. Sekarang jadi dunia itu mengarah ke Asia. The next will be to Afrika. Sekarang masih ke Asia. Dengan naiknya Cina, itu Amerika tuh sangat waspada, betul kan? Cina ada, Anda kalau lihat peta, Cina ada di utara, kemudian marketnya ke bawah, ke selatan semua. Nah, paling bawah berarti adalah Indonesia. Karena Australia, I can say itu udah dikuasai. Sejak Australia itu udah dikuasai oleh Cina ya. Walaupun lagaknya masih Inggris dan Amerika, tapi secara ekonomi dia sangat tergantung Cina. Nah kemudian, satu-satunya untuk bisa encounter ini adalah Samudra Hindia, betul ya. Samudra Hindia lepas dari Sumatera ke itu kosong, dan itu Amerika mencoba menghadang perdagangan Cina di situ, dan itu menggandeng India. Itu yang terjadi, makanya yang Kang Iwan sebut tadi, Amerika pun belum jelas karena memang pertarungannya, kemudian arah Cina-nya mau kemana itu masih saling intip-mengintip ya, betul ya Kang? Nah saya agak kagetnya posisi ternyata kita ini terlibat di core-nya ya, di core negosiasi sama ini kan bisa jadi menjadi the new APEC ya, betul kan? Ya kira-kira begitulah, new APEC. Dan juga yang kalau mau lihat lebih rame, sebenarnya kalau mau lihat lebih rame antara Cina dan negara G7 itu ada di G20, Kang. Ya, mereka berantem di situ. G20 kita kemana sekarang? Kan Kang Iwan di G20 sebagai apa? Saya HOD-nya Indonesia untuk di working group digital ekonomi. Working group digital ekonomi. Jadi kan kalau di G20 itu kan banyak working group-nya ya Kang ya, dari mulai education working group, tourism, nah ada digital economy working group. Kebetulan saya alternate HOD lah yang mewakili sekjen kalau dia nggak datang, dan dia nggak ada jadi kalau beliau nggak datang saya yang datang. Ya, oke. Kang sebentar saya dalamin dikit digital karena saya paling banyak dengar digital orang tuh saya koreksi kalau saya salah. Digital itu ada salah pengertian di market. E-commerce terutama, saya breakdown bukan digital e-commerce. E-commerce itu kan ekspektasi orang-orang umum. Anda posting baju baru di Pamengkok, kemudian mulai dari Toronto sampai Cape Town orang membaca. Pada kenyataannya nggak begitu, Pak. Pada kenyataannya nggak begitu. Anda untuk dibaca, karena website itu ada 1,6 miliar website kan, Pak.
Website sekarang ada 1,6 miliar website. Kalau misalnya satu website 1.000 gambar aja, per hari ada 1,6 triliun gambar yang bersaing untuk Anda lihat. Itu pertama. Kedua, yang saya lihat juga terlalu banyak yang akhirnya seolah-olah mau menjadi the new Alibaba, the new Amazon, dan maaf kalau saya bilang, itu sedot uangnya banyak sekali. Yang udah stabil menjadi e-commerce itu berapa biji sih? Ya kan? Pemerintah di mana di situ? Kenapa semua dibiarin bikin e-commerce sebanyak itu? Kan itu cost-nya habis-habisan kan? Oh, Nah, jadi gini, dari Kang. mana nih? Jadi di pemerintah itu emang Kominfo sekarang namanya lagi nggak begitu oke lah ya sejak beberapa bulan kemarin ya. Tapi kita juga masih banyak juga yang dilakukan gitu, nggak hanya yang kemarin kejadian itu. Jadi untuk dunia digital gitu ya, ada beberapa misalnya Netflix, itu semua harus terdaftar kan, sehingga terdaftar pajaknya bisa dapat kita. Pertahanan ya, Ya, dan pajak. dan pajak. Nah, jadi kemarin agak lama itu karena mereka tuh agak nggak mau si Netflix, siapa lagi itu kan, makanya kemarin yang PayPal kita ban sebentar karena nggak mau daftar gitu. Sebenarnya daftarnya gampang, kita udah kasih tutorial, kita datengin kantornya malah, tapi akhirnya ya alhamdulillah daftar, udah hampir mayoritas platform itu semua daftar. Tapi jadi intinya kita mendaftar itu biar tahu juga dia ngapain aja, Kang. Kontennya apa gitu ya, dia ngapain aja, dan juga pajaknya bisa kita dapat gitu. Itu karena kan kalau kita akui digital literasi Indonesia ini kan belum tinggi. Jadi yang tadi Akang bilang bahwa platform itu kalau kita iklan baju dari Zimbabwe sampai itu harus tahu gitu, padahal kan enggak. Ya itu karena literasi digitalnya itu memang masih tidak banyak. Sehingga saat ini ya kalau di pemerintah kita kan sebagai regulator juga enabler. Salah satunya yang enabler itu adalah yaitu kita buat banyak program untuk misalnya UMKM Go Digital, kita encourage UMKM biar bisa digital lah gitu, menggunakan teknologi digital untuk bisnisnya. Kemudian juga kita ada kayak kalau di film-film tuh kayak di film Korea tuh apa namanya, drakor yang sandbox itu, startup. Nah kita punya macam itu sandbox untuk startup yang baru-baru bisa ini, kita bikin bisnis matchmaking kayak kemarin di Dubai kita bawa tuh, Kang. Ya, saya lihat. Bisnis Banyak teman-teman saya itu. kita bikin bisnis matchmaking, startup dengan yang lain, dan memang startup itu memang banyak juga yang memang bakar uang, tadi yang Kang Nandar bilang kan, bakar uang. Jadi memang investor memang sangat diperlukan di startup itu sebelum dia menjadi startup yang mapan lah gitu ya, sehingga investor perlu, jadi kita memfasilitasi yang seperti itu, Kang, bisnis matchmaking, bagaimana dia bisa jadi startup, dia misalnya dia buat game, kita ikutkan mereka di kompetisi games di dunia dan lain sebagainya. Itu ada direktorat-direktorat yang memang mengkhususkan tugasnya di kayak gitu. Nah, sementara yang tadi itu kayak Sofi, dia dari kalau nggak salah dari Cina kalau nggak salah ya. Itu dia memang, tapi itu ada aturannya kok, Kang. Saya nggak begitu detail ya aturan terkait dengan itu, kenapa dia bisa beroperasi di Indonesia. Tapi intinya ada aturan-aturan yang membolehkan dia memang bisa beroperasi di Indonesia. Seperti juga kita Gojek, kita kan juga bisa beroperasi di Vietnam, Indonesia, Filipina. Di Filipina, walaupun agak kurang juga sih, masih kalah sama Grab kelihatannya kalau di luar negeri. Ya. Jadi intinya itu, Kang, kalau kementerian itu ya regulator, enabler, sehingga kita bisa memaksimalkan lah ini. Gitu. Oke, saya nggak mau komen itu dulu karena nanti jadi topiknya jadi berbeda ya. Ya, betul. Tentang tumbuhnya e-commerce itu. Cuma yang jadi catatan saya,
Mungkin abis ini saya buka pertanyaan dulu biar nanti lebih Ya. bagus dari pertanyaan. Ya. Teman-teman yang jadi catatan saya bagusnya, saya nggak tahu sebelum beberapa dekade sebelumnya. Kalau yang saya lihat sekarang di kementerian itu, di teman-teman di pemerintahan itu mulai transfer pemainnya gitu ya, antar klub dan gitu ya. Oh. Ya nggak? Ya. Itu penting. Jadi orang Kementerian Perdagangan itu pindah ke Kemenlu pindah ke mana gitu ya. Ya. Itu yang bagi saya itu sebuah inisiatif bagus karena itu membawa knowledge baru terhadap organisasi. Ya nggak? Kerja imigran itu selalu ada wakil direktur dari Kemenlu, betul kan? Ya. Kemudian, sekarang yang teman-teman lihat itu bahkan di Kemenkominfo itu ada Kang Ikhwan yang backgroundnya biologi banget, gitu ya. Nah itu yang. Silakan mungkin saya buka pertanyaan dulu biar ini kayaknya banyak pendukung dari biologi nih. Mangga Raisen, akang-akang, Teteh. Ada yang rasain atau saya bacain? Ini dari anak. Kang Iwan, apa saran Kang Iwan? Apa saran Kang Iwan untuk kurikulum pendidikan atau program kampus untuk mempersiapkan mahasiswa agar siap dan mampu bersaing secara internasional? Itu dulu sebelum ke Kang Nur Zaman. Apa ya kalau itu ya? Jadi sebenarnya soft skill sih Kang ya. Saya juga soft skill ya. Soft skill. Kalau hard skill kan kita memang dapat ya. Belajar ya. Maksudnya kita rajin, kita tekun. Kayak Budi itu ada kan Budi. Itu dulu angkatan saya rajin dan tekun dia, jadi hebat lah dalam. Kalau Kang Budi itu wajib rajin karena dari kecil udah ada ini Budi. Contohnya Budi. Jadi hard skill. Sementara yang soft skill ini Kang, yang memang kalau untuk bisa bersaing di dunia internasional kan kebanyakan soft skill ya Kang ya. Jadi di mana kalau kita misalnya ya bahasa Inggris ya itu wajib lah itu ya kalau sekarang ya. Jangan tanya lagi deh. Ya, jangan tanya lagi kalau nggak bisa bahasa Inggris ya tamat kalau sekarang. Dan tapi kan sekarang kan anak kecil aja ngomongnya Inggris. Bahasa Indonesia terpatah-patah kalau sekarang terbalik. Karena kebanyakan nonton YouTube bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris udah pasti. Ya berorganisasi lah. Walaupun saya jarang berorganisasi banyak-banyak juga sih sebenarnya, tapi organisasi juga menurut saya cukup penting Kang. Organisasi sehingga bisa masuk kemana aja gitu. Jadi kita biasalah di tempat baru. Ya kalau kayak saya kan 3 kali di tempat baru kan. 3 kali tempat baru dan kerja tuh 3 kali tempat baru. Nggak kenal siapa-siapa nih. Kominfo saya nggak kenal siapa-siapa waktu baru masuk. Iya. Diri aja emang nggak kenal gitu kan. Ya tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin udah kenal kali, udah kenal juga orang. Udah dikenal lah. Kalau sampai mimpin delegasi kayak ke Dubai itu ya mudah-mudahan nggak kenal lah. Saya tahu di Dubai kan tidak semua dari Kominfo. Ya, jadi kalau waktu di Dubai Expo dulu itu kan 6 bulan Kang. 6 bulan. Dubai Expo itu kan 6 bulan. Jadi waktu itu kan yang megang Kementerian Perdagangan yang itu pilotnya keseluruhannya. Tapi dia meminta setiap 2 minggu kementerian yang isi. Jadi 2 minggu sekali ganti kementerian. Isinya terserah kementeriannya gitu. Jadi kita waktu itu mengisi 2 minggu untuk lebih ke Kominfoan lah gitu, Kominfoan. Oke. Pak Nur Zaman, mangga Pak Nur Zaman udah resen. Silakan pertanyaan Pak Nur Zaman. Ini menarik nih Kang Iwan ini ya. Kata saya mah multi talenta gitu Kang Budi ini Kang Iwan ya. Dari berbagai kementerian saya yang pernah ke kutub gitu ya. Ini kan aduh 1 banding berapa ribu nih Kang Nandar nih ya. Pengalamannya tidak pernah orang pernah ikut gitu ya. Nah ini pertanyaan pertama nih Kang Iwan ya. Dengan berbagai pengalaman begitu tadi ada ya yang sudah ditanyakan di chat ya. Berbagai pengalaman itu ya. Kira-kira hal mendasar apa yang menyebabkan bisa adaptif gitu ya. Karena ini kan berkaitan dengan outcome ya. Bahwa calon kita, alumni kita itu ternyata kok mampu ya di berbagai departemen bertahan gitu ya, kemudian bisa terpakai gitu ya. Nah kira-kira ini apa? Berarti ada yang sudah benar menurut saya ya, karena di fakultas ini learning outcome-nya gitu. Kira-kira hal yang mendasar apa nih yang harus memang dimiliki oleh para alumni kita ya
sehingga memang ada adaptif gitu ya, bisa dan mampu ya gitu. Kemampuan itu apa kira-kira? Ada cepat beradaptasi Kang tuh, yang kecepatan beradaptasi itu megang penting kalau mau pindah. Matt. Di 9 tahun pertama masih muda, tiap hari ke lapangan oke, suruh di Antartika dulu 2 bulan nggak ngeliat darat oke gitu ya. Tolong jangan merasa salah jurusan Kang. Karena sekarang ini udah bukan minyak lagi yang menjadi primadona sekarang. Negara-negara yang buat AI takut sekarang Kang. Kenapa? Ya karena bisa jadi monster.